datang di podcast Pemjas Talk. Pernah nggak sih sebagai penyedia jasa merasa frustasi ketika pelanggan mengeluh tentang layanan yang kita berikan? Atau apakah kalian ingin tahu bagaimana sih mengubah feedback pelanggan menjadi keuntungan bagi bisnis? Jika ya, maka episode ini adalah jawabannya. Karena pada episode kali ini, kita mengangkat judul Membangun Reputasi yang Positif menggunakan komplain sebagai peluang perbaikan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam dunia pemasaran jasa, komplain maupun feedback pelanggan dapat menjadi pisau bermata dua nih sobat. Bisa menjadi masalah yang membebani atau bahkan peluang emas untuk mengubah pelanggan menjadi duta merek yang setia. Bagaimana Anda memandangnya dan mengelolanya adalah kunci dari mencapai kesuksesan itu sendiri. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Dila Rosalia Amanda dari Prodi Manajemen IPB University dengan NIM H24012111056. Tentunya pada episode kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh teman-teman dari podcast Pemjastol. Mungkin teman-teman boleh perkenalan dulu ya, satu persatu. Silakan. Halo semuanya, nama aku Naila Sofia Kansa. Aku juga dari Prodi Manajemen IPB University dengan NIM H24012111020 dan tentunya ada teman-teman yang lainnya juga. Silakan. Halo semua, perkenalkan aku Azhar Balpinanda dari Departemen Manajemen IPB University dengan NIM H24012111095. Selanjutnya boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Alfi Humairo dari Manajemen IPB University dengan NIM H24012111098. Halo Sobat Pemjas Talk semuanya, perkenalkan aku Intan Puspitasari dari Departemen Manajemen IPB University dengan NIM H24112111035. Aku kembalikan ke Dila. Oke teman-teman, jadi dalam episode kali ini kita akan membahas mengapa penting untuk menerima komplain dan juga feedback dengan hati yang terbuka, serta melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, tidak lengkap rasanya kalau pada episode kali ini kita tidak mengundang narasumber nih teman-teman. Tentunya kita sudah mempersiapkan narasumber yang tentunya keren dan juga sudah berkecimpung di dunia usaha jasa seperti itu teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggil aja. Mungkin, halo Kak, apakah suara aku sudah terdengar? Sudah. Oke, apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Kak, mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yuni Maulida, biasa dipanggil Yuni. Aku domisili di Semarang, usahanya juga di Semarang. Perlu kenalan kuliah juga nggak? Boleh Kak, boleh. Aku S1-nya kuliah di Universitas di Semarang juga, S1 akuntansi, S2-nya manajemen. Lulus akuntansi tahun 2021, S2-nya tahun 2022. Cukup ya? Oke, makasih Kak. Wah, teman-teman, terlihat ya bahwa narasumber kita kali ini keren banget. Udah lulus S2 dan sama nih kayak kita. Sama-sama ada di prodi manajemen gitu ya, teman-teman. Nah, lalu, untuk mendapatkan insight-insight lebih lanjut dari narsum kita kali ini, langsung aja nih, mungkin aku akan mengawali ya Kak ya, sebelum teman-teman aku yang lain banyak bertanya nih Kak, mungkin aku ingin bertanya dulu, kalau boleh tahu Kak, Kakak ini membuka usaha apa ya Kak? Mungkin boleh dideskripsikan seperti nama usahanya itu apa, terus usahanya tuh kayak dalam bentuk apa, seperti itu, lalu alasan didirikan, dan lain-lain Kak. Oke. Jadi di sini aku punya dua usaha. Yang satu itu usaha jasa dekorasi, kayak buat event, terus buat engagement, terus buat wedding. Terus yang kedua itu jasa konsultasi. Jadi konsultasinya itu luas sih, dari mulai materi sampai ke skripsi sama tesis.
Jadi untuk yang dekorasi baru tahun 2019 sebelum eh, waktu awal-awal muncul COVID itu. Jadi itu kan awalnya itu kan masih kuliah normal itu kan. Nah, waktu itu aku udah semester 5 apa ya. Nah, waktu itu kan eh kayak buat nikah terus lamaran kayak gitu kan benar-benar terbatas kan karena nggak boleh ramai. Jadi kayaknya tuh dari situ. Terus kalau jasa konsultasi itu aku mulainya dari tahun 2021. Dulu waktu kuliah tuh aku aktif jadi asisten dosen. Jadi asisten dosen kuliah akuntansi, pajak, audit kayak gitu. Nah, di luar aku asdos itu teman-teman adik tingkat tuh pada nanya kayak gitu. Kayak minta belajar bareng. Terus karena terlalu banyak yang minta belajar bareng, akhirnya aku buka jasa konsultasi yang awalnya itu free gara-gara ya udah belajarnya after mata kuliah, terus kumpul di taman, terus kumpul di perpus kayak gitu. Terus aku lulus S1, akhirnya eh, aku benerin. Jadi itu nggak cuma buat adik tingkat tapi umum. Aku buka di Instagram sama di Twitter. Gitu. Wah, keren banget Kak Yuni ini ya, punya lebih dari satu usaha gitu. Dan bisa dikatakan Kak Yuni ini pintar untuk melihat peluang gitu teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman yang lain ada pertanyaan lain? Oke, aku boleh nanya kan nih, Dil? Boleh dong, kita kulik-kulik aja nih Nan. Oke, aku mau nanya nih Kak. Kan tadi kan Kakak buka 2 jasa kan ya? Buat desain sama Iya. konsultasi. Nah, itu pasti kan ada ya orang-orang yang komplain tentang desainnya atau tentang konsultasinya gimana. Nah, seberapa penting sih Kakak untuk dalam menanggapi komplain atau feedback dari konsumen Kakak gitu di 2 jasa ini? Kasih Kak. Oke. Kalau dalam bisnis pasti komplain ada ya karena itu kan eh, dari dua arah kayak gitu. Nah, jadi kalau di usaha jasa itu kan karena aku full semuanya tuh offline. Jadi misalkan nih di acara wedding. Nah, itu kan biasanya acara wedding misalkan besok. Itu kan hari ini udah mulai dikerjain kan dekorasinya. Nah, saat katakanlah mulai sore terus selesai jam 10 itu kan kegiatannya masih di rumah yang punya acara. Jadi misalkan nih si A dia pesen dekorasi kayak gini modelnya. Nah, sebelum aku pulang, sebelum aku pamitan sama mereka, aku mau pulang, si apa dekorasinya udah jadi, itu aku make sure lagi ke mereka. Udah oke belum kayak gitu. Misalkan mereka bilang boleh nggak sih ditambahin ini kayak gitu. Ya tim kami kerjain, tim aku kerjain. Sampai mereka bilang kalau udah oke. Nah, kalau masalah komplain di dekorasi sih aku rasa alhamdulillah sejauh ini belum ada. Oke, berarti kebanyakan komplain atau kebanyakan feedbacknya itu langsung di tempat ya Kak. Terus berarti Iya, setiap setiap feedback atau setiap permintaan dari konsumen tuh bakal harus langsung dilakuin saat itu juga demi outputnya tuh sesuai konsumen ya, kayak desainnya harus sesuai apa yang konsumen inginkan gitu kan ya Kak. iya Berarti benar. emang penting banget kan tanggapan dari konsumen dalam jasa desain dan konsultasi ini ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Aku mau nanya, apakah dipersilakan oleh host? Boleh dong, boleh. Santai aja. Oke, Kak Yuni, aku juga mau nanya nih. Oke, boleh. Tadi kan mungkin dari feedback ya, kalau aku sekarang mau nanya ke lebih ke promosi sih, gimana cara nge-engage pelanggan. Terus juga pernah nggak sih usahanya tuh kayak di bulan apa gitu lagi sepi gitu. Terus kayak kalau lagi sepi tuh gimana caranya biar kembali seperti semula, biar banyak lagi gitu yang permintaannya gitu. Sekiranya gitu gimana Kak Yuni tanggapannya? Oke. Karena awalnya itu
aku yang dekorasi tuh iseng ya, karena itu kan masa-masa COVID tuh, otomatis acara-acara tuh bener sepi banget. Nah, awalnya aku nggak masuk ke promosi karena awal banget itu kan masih 1-2 kan yang pakai jasa aku. Nah, waktu itu ada eh, influencer di Semarang dia pakai jasa aku. Itu pertama kali aku dapat dapat job. Nah, waktu itu dia ngetek aku di Instagram. Nah, dari situ langsung rame banget. Nah, dan di samping itu kalau promosi itu aku kan di Twitter sama di Instagram. Terus sepi atau enggaknya sih itu pasti ya karena ini kan musiman. Kalau event itu kan musiman kayak habis Lebaran itu pasti rame banget. Terus nanti kalau di bulan Suro, di bulan Jawa itu kan pasti sepi. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa diatur sih harus promosi ini, promosi itu karena ya emang itu musiman kayak gitu kan. Terus cara buat kalau menarik pelanggannya itu dari feeds Instagram, terus sekarang juga di Twitter yang rame banget yang di konsultasi itu kebanyakan aku malah nggak offline. Dulunya kan aku offline, sekarang aku full online. Terus aku ngasih diskon misalkan nih dia mau nge-tag aku di Twitter atau Instagram, nanti next order dia dapat diskon 10% kayak gitu. Itu yang bikin rame banget dan ribet ordernya. Kejawab nggak pertanyaannya? Oh, kejawab, Kak. Berarti selain promosi di sosmed itu Kak Yuni juga mengandalkan ini ya, promosi dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi ada rekomendasi orang gitu-gitu. Hmm, iya kalau itu banyak kok yang dia udah pesen di aku terus dia bilang boleh nggak kalau nomornya aku share ke temanku kayak gitu. Oh, berarti Banyak yang gitu. eh, berarti servis dari Kak Yuni ini emang terbukti bagus kalau bisa sampai direkomendasiin ke orang ya. Hebat banget Kak Yuni. Ya mungkin Makasih. mungkin dari aku udah cukup sih. Boleh ke teman yang lain kalau ada yang mau nanya lagi. Oke, izin masuk Kak. Kan sebelumnya udah di-mention juga ya mengenai umpan balik nih. Nah, menurut Kakak, bagaimana cara membedakan umpan balik dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti secara cepat dan yang mungkin tidak perlu direspon nih, Kak? Sorry bisa diulang? Tadi kan udah di-mention mengenai umpan balik kan ya, Kak? Hmm. Nah, menurut Kakak, bagaimana cara membedakan umpan balik dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti secara cepat dan yang mungkin tidak perlu direspon secara cepat? Oke. Eh, Bentar nih. Ini kamu nanyanya yang di usahaku yang jasa, jasa di dekorasi atau di konsultasi? Boleh dua-duanya, Kak? Oke. Kalau di dekorasi itu komplain yang paling banyak itu dari waktu. Jadi eh, dalam satu hari, misalkan acara hari Minggu itu kadang-kadang ada kadang-kadang ada 2 atau 3 event. Jadi aku nggak bisa langsung serentak di apa dikerjain sore atau pagi itu nggak mungkin kan. Pasti start tuh sore. Nah pasti yang di acara ketiga tuh malam banget. Nah yang komplain biasanya tuh yang malam banget karena mereka nggak bisa nggak bisa secara lama gitu loh liatnya aku kerja. Jadi otomatis pagi-pagi jam 3 atau jam 4 tuh baru selesai, mereka baru baru apa ya? Baru lihat hasilnya. Jadi mereka kayak ketar-ketir gitu loh pada awalnya kayak boleh nggak sih Kak lebih lebih pagi lagi ke sininya lebih sore lagi gitu kayak gitu. Itu yang di jasa. Tapi menurut aku ya itu nggak bisa aku atur ya karena siapa yang lebih cepat booking dia yang lebih cepat aku kerjain kayak gitu. Terus untuk yang di masalah konsultasi itu biasanya di eh, balas chat. Jadi aku udah ngasih nomor di
bio Instagram, terus bio Twitter kayak gitu kan. Nah, kebanyakan mereka tuh nggak langsung nge-WA, sekedar nanya tuh mereka ke DM. Jadi itu kan kadang-kadang direct message tuh keluar notifnya, kadang-kadang enggak kan. Nah, mereka tuh kebanyakan spam di feed terakhir, misalkan di Instagram tuh di postingan terakhir mereka komen, bisa nggak Kak open message-nya kayak gitu. Sedangkan aku udah ngasih nomor di situ. Itu menurut aku nggak harus cepat-cepat ditangani sih, karena aku udah ngasih kamu nomor WA nih, dan di WA tuh nggak cuma dipegang sama aku kan, ada beberapa admin. Jadi aku pikir itu yang nggak apa namanya, nggak yang harus buru-buru ditangani. Terus yang contoh komplain yang perlu ditangani cepat itu kalau misalkan dia konsultasi lewat Zoom kayak gitu, kebanyakan tuh aku jelasinnya tuh cepet banget. Nah, mereka pasti komplain, Kak, boleh nggak pelan-pelan? Nah, itu bisa bisa di apa? Bisa langsung dibenerin kayak gitu. Oke? Oke Kak, sangat terjawab. Berarti yang tidak tuh yang masalah waktu, karena dari Kakak juga kan sebelumnya ada dekor lain ya, jadi menyesuaikan aja gitu. Tapi kan dari pelanggan mungkin mereka pengen cepet-cepet ngelihat hasil dekornya biar tenang gitu waktu acaranya eh, Ya, berlangsung. bener-bener. Nah, kalau aku mau izin tanya lagi Kak, kalau misalkan ini kan dari komplain ya, pernah nggak sih ada yang kayak miskomunikasi gitu? Misal kakak nanggepnya apa, si pelanggan maunya apa, apalagi dari segi dekor. Eh, pernah waktu itu. Eh, itu kan kalau dekor sekarang kan ada namanya kan di backdropnya tuh. Nah, Oh iya. dia tuh nulis namanya, misalkan dia namanya Dian, terus dia tuh salah nulis di form yang dia tulis tuh salah. Jadi Oh, kesalahannya bukan di aku sih, lebih ke dia yang salah. Jadi misalkan namanya Dian, terus dia nulis Idan kayak gitu, kebalik. Dan itu posisi udah malam banget kan dipasang. Terus kayak aku mikir nggak mungkin salah, karena aku kalau desain kayak gitu tuh langsung copy dari form dia, nggak aku ketik manual gitu loh, buat mengantisipasi kalau aku typo nulisnya kayak gitu. Terus aku buka lagi lah formnya. Ini enggak kok, aku nggak salah, tapi emang form yang kamu tulis tuh kayak gini. Terus bisa nggak ya dibenerin? Soalnya gimana, itu kan fatal banget kan kalau namanya salah. Nah, itu langsung dibenerin sih, langsung print ulang. Kalau di sini kan ada print apa percetakan 24 jam. Jadi malam langsung benerin gitu. oh berarti untuk masalah miskomunikasi itu tetap bisa ada ya Kak, tapi alhamdulillahnya masih bisa tertangani. Oke, Ya. mungkin bisa selanjutnya. Oke, aku izin masuk ya, Kak. Oke. Oke, tadi kan kakak sempat ngejelasin nih tentang komplain dan feedback yang pernah dialami di usaha kakak gitu. Nah, menurut kakak dalam usaha itu kan pasti tentu ada yang memperoleh reputasi yang baik dan ada juga yang memperoleh reputasi yang buruk. Nah, menurut pendapat kakak, jika perusahaan atau usaha jasa ini udah dapat reputasi buruk nih dari pelanggan, eh, bagaimana sih cara agar reputasi itu kembali baik, itu kembali positif di mata pelanggan? Seperti itu, Kak. Mungkin lebih Oke. ke cara-cara. Oke. Hmm, kalau berbasis di, bentar ya. Kalau dia aktif di sosial media, kalau menurut aku itu bisa ditangani sih. Sekarang kan apa-apa diviralin di Twitter kan, kayak diviralin di Instagram atau Twitter lah kayak gitu. Misalkan jasa jasa aku, misalkan seandainya mereka udah bayar ke aku, tapi aku ngilang nih, tiba-tiba aku nggak ngerespon dia, itu kan udah dikatain itu reputasinya udah jelek kan. Apalagi mereka misalkan buat postingan kayak ini nih si kakak ini, aku udah bayar ke dia malah dia ngilang kayak gitu. Nah, padahal itu cuma satu. Seandainya itu aku nggak ngilang, tapi misalkan lagi ada acara pagi sampai malam off misalkan, terus dia udah mikir wah ini hilang nih kayak gitu, terus dia ngeposting di postingan kayak
Ini dia udah dibayar tapi hilang kayak gitu. Nah, menurut aku gimana caranya buat memperbaiki lagi? Itu kan 1 banding 1000 ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Nah, bisa tuh minta tolong ke orang-orang yang pernah pakai jasa kita, boleh nggak sih minta tolong buat komen di sini. Terus eh, kan apa namanya, udah ngasih udah ngasih pelayanan yang baik kan ke yang lain, boleh nggak dibantuin kayak gitu kan, kenyataannya emang kita nggak ngelakuin itu. Nah, bisa sih kayak gitu. Terus bisa juga tadi yang promosi, terus mengandalkan apa, eh experience-nya. Kalau di konsultasi itu banyak banget yang bilang, yang tanya-tanya kayak, Kak, ini kamu beneran nggak expert di bidang ini? Kamu lulusan apa? Terus univ mana? Kayak gitu. Nah, dari situ, itu aku meyakinkan mereka biar nggak nanya-nanya kayak gitu tuh, aku masang apa, screenshot ini, apa, kalau di SIM di univ itu kayak statusku sebagai mahasiswa itu loh. Nah, itu aku buat header. Itu sih yang buat kayak nggak mungkin apa, sembarangan orang ngecap kalau kita tuh nggak expert di bidang itu kayak gitu. Seperti itu kayak. Jadi kita tuh harus cepat-cepat menanggapi gitu komplain-komplain dari Ya. pelanggan agar reputasi kita jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin dari aku cukup sih, boleh lanjut ke teman-temannya. Kak, aku ada pertanyaan lagi, jadi izin masuk. Ehm, aku penasaran, jadi tadi kan udah kita bahas tentang mengatasi komplain-komplain gitu ya. Cuman kalau Hmm. dari kakaknya sendiri dalam menjalankan usaha produk jasa itu tuh ada kesulitan-kesulitan apa sih yang mungkin membedakan gitu dibanding dengan jika kakak menjual produk barang gitu. Jadi bedanya dalam usaha jasa dan barang itu kira-kira kesulitannya tuh apa gitu. Kayak ciri khas banget nih, ini bakal, oh ini biasanya kalau jualan produk jasa nih bakal gini-gini gitu. Kakak ada permasalahan seperti itu nggak? Hmm. Kalau di jasa sama barang pasti beda ya, karena jasa tuh nggak ada apa namanya, nggak ada bentuknya. Sedangkan barang ada kan. Jadi misalkan ngehandle barang menurut aku lebih gampang daripada jasa. Jadi kalau barang itu kan kita buat katalog kayak jualan produk A, terus ya udah mereka beli, ya mereka yang dapat se apa, persis di produk A yang ada di katalog gitu kan. Paling enggak ya perbedaannya mungkin 10-20% karena pencahayaan dan lain-lain. Sedangkan kalau jasa tuh nggak bisa kayak gitu. Misalkan di tanggal 1 Mei itu ada yang booking buat acara ini, terus biasanya kayak gini. Nah, 2 minggu kemudian ada lagi yang datang kayak minta persis kayak tanggal 1. Sedangkan itu pasti nanti beda beda bentuknya, karena beda barang yang dipakai. Seandainya waktu itu dia pakai bunga, ada bunga warna biru misalkan, terus nanti waktu waktu di tanggal yang dia pengen tuh nggak ada. Nah, itu sih yang bikin bikin susah handle-nya dibanding barang. Kalau barang udah pasti, kalau jasa nggak pasti bisa mirip 100%, ya nggak 100% deh, 90% lah itu. Kalau kan udah pasti. Susahnya di situ sih. Berarti itu ya Kak, susah memenuhi Oke, ada lagi? kemauan pelanggannya gitu ya Kak. Iya, oke, Ya. oke. Jawaban dari Kak Yuni udah jelas banget sih. Mungkin boleh next kalau masih ada yang mau bertanya dari teman-teman. Oke, aku izin masuk lagi. Makasih teman-teman, pertanyaannya bagus-bagus banget dan jawaban dari Kak Yuni juga sangat-sangat luar biasa ya, Sobat Pemjastol. Nah, mungkin aku izin bertanya dan ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari kami juga, Kak. Eh, Kami mau bertanya, adakah pesan dari Kakak ataupun saran yang dapat disampaikan kepada pemilik usaha jasa di luar sana nih, Kak, agar mereka tetap bisa menjaga reputasi baiknya di mata pelanggan, sehingga minim terjadinya komplain kepada usaha mereka seperti itu, Kak. Oke. Eh, Biasanya komplain itu kan berasal dari kesalahan kita ya. Nah, menurut aku yang pertama itu kan
kalau sekarang apa-apa tuh katalognya serba digital kan di sosial media. Nah, satu itu jangan pakai foto orang lain. Jadi orang produk yang kita bukan produk jasa yang kita berikan tuh eh, sama-sama pakai tangan kita yang ngerjain. Itu beda hari atau beda jam, beda tempat itu pasti hasilnya beda. Apalagi kamu pakai foto orang lain, itu banyak banget yang pakai produk orang lain buat katalog dia. Itu aku nggak tahu sih itu kenapa kok bisa kayak gitu. Terus yang kedua pakai pakai apa? Karena buat mempermudah kita itu pakai semuanya serba digital. Jadi jangan pakai notes kayak pemesanan form di chat kayak gitu tuh kesalahannya tuh lebih minim di Google Form kayak ya semuanya serba digital kayak gitu. Terus selanjutnya buat minim komplain tuh waktu. Jadi dari awal udah dimeasure lagi nanti tanggalnya sekian, terus dikerjain jam sekian sampai jam sekian. Ini udah bener apa belum? Terus nanti yang dipesan tuh ini udah bener apa belum? Itu jadi kalau misalkan nanti apa yang udah kita lakuin tuh bener, udah sesuai apa yang dia mau, customer kita mau, terus nanti ada kesalahan, kita bisa bisa apa? Bisa komplain komplain balik. Loh, kamu ini loh pesennya, ini udah sesuai nggak sih sama apa yang kamu pesen kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang tuh ada yang customer tuh pesen A tapi nanti pas waktu udah kita kerjain A terus dia kurang serk nih sama hasilnya kok gini ya bisa nggak sih nanti dirubah jadi kayak gini terus dia seolah-olah kayak apa yang kita lakuin itu salah gitu jadi dari chattingan kita yang udah kita lakuin awal tuh bisa dibuat bukti kalau kamu tuh maunya A loh jadi ini udah aku kasih A udah sesuai sama apa yang kamu pesan di awal jadi ini bukan kesalahanku kayak gitu itu sih ada lagi nggak? Oke, mantep. Keren banget Kak jawabannya. Jadi teman-teman, dari yang disampaikan oleh Kak Yuni tadi, bisa kita simpulkan ya istilahnya kalau misalkan kita mempunyai suatu usaha gitu. Kalau kita melakukan sebuah branding gitu, jangan tipu-tipu ya teman-teman, ataupun no fake-fake seperti itu ya teman-teman. Nah, seru sekali diskusi kita pada kali ini. Nah, sayang sekali, rasanya episode kali ini cukup sampai di sini nih, teman-teman. Untuk itu, kami dari podcast Pemjastol pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.